Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC dan teknologi. Saya sudah pernah bikin rekomendasi video VGA di bawah harga 500.000 dan di bawah harga 1 juta. Nah, kali ini saya buka video ini dengan rekomendasi VGA di harga 1 juta sampai 1,5 juta di awal Desember 2023. Performa VGA di rank harga ini sangat ketat, jadi beda 200.000 saja sudah bisa beda performanya jauh. List kali ini murni berdasarkan pendapat pribadi saya. Jadi kalau teman-teman ada yang tidak setuju atau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita mulai di budget 1 sampai 1,1 juta. Ada dua VGA yang saya rekomendasikan. Pertama, GTX 1050 Ti di harga pasaran saat ini 1,1 juta. Yang kedua ada GTX 1060 3GB di harga 1 juta pas. Ada juga sih yang jual di harga 950.000. Nah, pertanyaannya bagusan mana? Ini kembali ke PSU yang teman-teman pakai, karena VGA nggak bisa dilepaskan dari PSU. Kalau teman-teman punya PSU 80 plus 400 watt mengejar hemat daya dan VGA yang adem, belilah GTX 1050 Ti, karena pengalaman saya pakai 1050 Ti tidak pernah lebih dari 65 derajat suhunya. Jika teman-teman punya PSU 80 plus 500 watt, pakailah GTX 1060 karena ini lebih kencang dan performanya lebih baik, tapi sedikit lebih boros daya. Lanjut ke rank harga 1,1 sampai 1,3 juta. Pertama ada GTX 1650 di harga pasaran 1,3 juta dan ada GTX 1060 versi 6GB di harga pasaran 1,2 juta. Balik lagi nih, pemilihan VGA ini berdasarkan PSU yang dipunyai oleh teman-teman. Kalau PSU-nya 500 watt 80 plus dan mengejar performa, belilah GTX 1060 versi 6GB. Kalau PSU-nya 450 watt 80 plus atau di bawahnya bisa membeli GTX 1650. Lalu bagaimana dengan VGA iSuric RX 588GB? 3 bulan lalu waktu VGA ini rilis ramai banget. Harga barunya cuma 1,2 juta. Tapi waktu itu saya belum terlalu yakin. Ternyata benar, setelah beberapa waktu banyak video dan pendapat orang-orang yang kecewa dengan VGA yang satu ini. Selanjutnya untuk rank 1,3 sampai 1,5 juta, yang saya rekomendasikan adalah GTX 1060, 1060 Super, 1060 Ti atau GTX 1070. Di rank harga ini semua VGA bisa bermain di game 1080p. Tinggal banyakin sabar saja biar dapat harga yang terbaik dengan performa yang paling oke. Syukur kalau bisa dapat VGA segel dan masih on garansinya. Oke, ini sedikit intermezzo ya. Sekarang saya akan membahas sebuah VGA yang saya dapat di harga 1,3 juta. Ini adalah VGA GTX 1650 dari Asus Strix. Saya dapat VGA ini tanpa dus, garansinya off tapi masih segel. Dan ini adalah Asus Strix. Menurut pendapat pribadi saya, Asus Strix adalah kasta tertinggi dalam suatu VGA. Asus ROG Strix GTX 1650 Gaming OC. VGA ini memiliki VRAM 4GB 128 bit GDDR5, memiliki base clock 1485 MHz dan boost clocknya 1830 MHz, 10% lebih tinggi dari versi biasanya. TDP-nya 75 watt dengan 1x6 pin power dan outputnya ada 2 kali DisplayPort dan 2 kali HDMI. VGA ini punya sistem silent fan ya, jadi fan-nya nggak akan muter sebelum suhunya 55 derajat ke atas.
Nah, untuk rakitan kali ini kurang lebih menghabiskan dana 3 jutaan sudah termasuk ongkirnya dengan part sebagai berikut. Prosesornya pakai i5 4590, motherboardnya H81 GB, HSF-nya standar, RAM-nya 16 GB, SSD-nya 256 GB DST, harddisk-nya untuk game 500 GB WD Black, casing-nya standar, PSU-nya Deepcool PF450 dan VGA-nya GTX 1650. Untuk totalnya adalah sekian. Dan link pembelian seperti biasa saya tempelkan di deskripsi video ini. Uji sintesis, kita uji dengan Unigine Heaven di 900 Pilo mendapatkan skor 5832. Ini adalah skor yang sangat tinggi buat GTX 1650, bahkan mendekati GTX 1660 Ti yang mendapatkan skor di 6926. Mungkin karena ini versi OC dari Asus Strix. Oke, selanjutnya uji daya. Pada sistem kali ini saat idle PC ini hanya menghabiskan daya 40 watt, tapi saat full load dayanya lumayan besar ya, di 150 watt. Ini agak sedikit lebih tinggi dari biasanya. Biasanya i5 Gen 4 dan GTX 1650 hanya menyerap daya sekitar 130-an watt. Dengan asumsi gaming 4 jam per hari dan listrik di rumah 900 VA, dalam 1 bulan PC ini menghabiskan daya listrik sebesar Rp24.336. Untuk suhunya juga sangat bagus ya, terjaga di angka 60 derajat Celcius, sangat dingin. Oke, lanjut ya, kita ke performa gaming. PC 3 jutaan ini bisa apa aja sih? Di Game Pass 2021 dengan setting 900p high mendapatkan FPS yang stabil di angka 60. Game yang kedua Assassin's Creed Origins di setting 900p high mendapatkan FPS yang sangat nyaman di atas 50 fps. Game yang ketiga Elden Ring di setting 900p high mendapatkan FPS di angka 50 sampai 60-an. Game yang keempat Batman Arkham Knight di setting 900p normal mendapatkan FPS di atas 80, kadang sampai 100-an FPS. Game yang kelima Battlefield 5 di setting 900p high dan Fishing On mendapatkan FPS yang stabil di angka 60. Dan game yang keenam Far Cry 5 di setting 900p high mendapatkan FPS di angka 70-an. Game yang ketujuh Forza Horizon 5 di setting 1080p high mendapatkan 80-an FPS. Game yang ke-8 Red Dead Redemption 2 di setting 1080p high mendapatkan FPS 50-an ke atas.
Game yang ke-9 COD Warzone di setting 1080p low mendapatkan FPS 60-an. Dan game yang ke-10 Cyberpunk 2077 di setting 1080p medium mendapatkan FPS 40-an. Kesimpulan, jika teman-teman punya budget 1,3 juta untuk membeli VGA, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan membeli VGA GTX 1650 karena bisa bermain game AAA di setting 900 atau 1080p. Apalagi kalau cuma buat gaming e-sport macam Valorant, Dota 2, Apex Legends, dan lain-lain. Demikianlah review VGA GTX 1650 dari channel Review Tech. Apabila ada saran atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.